Teman-teman, yang mana yang lebih penting dan yang perlu kita miliki duluan? Financial literacy atau kemampuan mengelola keuangan versus financial abundance atau memiliki uang banyaknya itu. Yang mana duluan teman-teman? Nah, coba kalau masih ada keraguan di dalam memilih jawabannya, teman-teman harus nonton video ini. Sehingga nih teman-teman, ketika kita memiliki uang banyak, teman-teman tahu apa yang harus dilakukan. Oke? Teman-teman, banyak nih ya kita dengar orang-orang yang menang lotre, ya kan, menang warisan, mau dapat warisan, mirip-mirip dah pokoknya gitu ya, atau pokoknya kejatuhan ketimpa rejeki, gabuk gitu kan ya, atau bahkan nih aktor, aktris dulu ya, zaman dulu terutama ya atlet-atlet yang wow duitnya gede banget, ya kan duitnya banyak banget, kekayaannya luar biasa, tetapi ternyata nggak bertahan panjang sehingga di akhir hidupnya bahkan ya banyak gitu ya yang di akhir hidupnya atau bahkan cuma beberapa tahun setelah dia memenangkan warisan, setelah dapat ini ono, hilang. Nah teman-teman, jadi sebenarnya yang mana yang lebih penting sih teman-teman? Prinsipnya seperti ini ya, video ini akan singkat aja banget. Kalau kita tidak bisa memanage atau tidak mengerti bagaimana cara memanage uang 10 juta, bisa nggak teman-teman memanage uang 100 juta? Ya teman-teman, financial literacy itu bukan side effect dari wealth atau dari kekayaan yang kita miliki. Sebenarnya wealth itu atau kekayaan itu adalah side effect dari financial literacy. Kita tidak mungkin ya tiba-tiba ya memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan hanya dengan langsung dikasih uang ya. Jadi kalau misalnya kamu kasih uang nih ya kan, kasih uang 50 juta sama seorang anak umur 10 tahun, apa yang akan dilakukan teman-teman? Dia nggak ngerti tentang keuangan, yang mungkin belum diajarin, yang ada dia hambur-hamburin, betul ya teman-teman ya, ngajak teman-temannya keluar, ngajak makan, ngajak ini, ngajak itu gitu ya, belanja barang, belanja ini, belanja itu, sehingga 50 jutanya seminggu juga udah bisa habis teman-teman ya, 50 juta zaman sekarang mah cepat banget. Nah, so penting sekali buat kita ya teman-teman untuk bisa dipercaya memegang duit kecil, mengelola duit kecil ya, berapapun gaji teman-teman, berapapun penghasilan kita, berapapun tabungan kita, tapi perlakukan diri kita sebagai seseorang yang memiliki uang besar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih sekarang ini melihat uang tabungan teman-teman atau gaji teman-teman, coba ditambah nolnya 2 gitu ya teman ya. Jadi seolah-olah teman-teman punya sebanyak itu ya. Kalau gajinya misalnya 5 juta, coba anggap kamu punya gaji 500 juta. Sehingga kamu belajar berhati-hati mengelola uang tersebut. Perlakukan, lihat diri kita sebagai seseorang yang memiliki banyak uang ya, dan kita harus teliti dan hati-hati untuk mengelolanya. Ya, sehingga kenapa teman-teman? Karena memang prinsipnya seperti itu. Ketika kita tahu bagaimana mengelola keuangan dalam lingkup kecil, ya berapapun itu teman-teman, mulai dari mau 5 juta, 10 juta, 50 juta teman-teman ya, 100 juta ya. Zaman sekarang mungkin 100 juta nggak terlalu besar ya teman-teman ya. Itu ketika kita tahu cara mengelolanya, tahu cara budgetingnya ya, tahu cara mengelola keuangan, tahu cara nyimpen, tahu cara menginvestasikan, maka teman-teman, ketika kita diberi oleh Tuhan kesempatan untuk punya uang besar, dikali 100 dari uang ini teman-teman, kita juga akan tahu bagaimana mengelolanya. Walaupun permainan sedikit beda ya teman-teman, artinya kita punya kesempatan untuk misalnya investasi di bagian-bagian yang lebih besar. Tetapi kita tahu prinsipnya, dan ketika kita sudah mendisiplinkan diri kita untuk mengelola dengan baik, maka uang banyak yang dipercayakan Tuhan sama kita, itu juga kita akan mampu mengelolanya dengan baik ya. Kalau bisa sampai 7 turunan ya teman-teman ya. 2 turunannya udah bagus, bener nggak teman-teman? Jadi kalau gitu teman-teman, yang mana yang sekarang lebih penting? Memiliki uang yang banyaknya dulu atau financial literasinya dulu? Jawab ya teman-teman di komen di bawah ini. Kalau jawabannya salah, kalau sampai sekarang ini berarti harus lihat lagi. Oke, ngomong-ngomong tentang wealth, apa bedanya wealth and rich? Nah, teman-teman harus nonton satu video ini, teman-teman ya. Diklik di sini ya, ada linknya yang saya sertakan di deskripsi untuk teman-teman tahu apa bedanya wealth and rich. Ya, mengapa yang mana yang harus kita kejar dulu, wealth or rich? Jangan lupa saksikan video-video kita yang selanjutnya di seputar money mindset and money management di channel ini. Banyak banget teman-teman, lihat playlistnya sendiri ya. Saya dengan Clara Angelin, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.